Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Pojok Asuransi. Mari Mojok ngobrolin asuransi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pengetahuan kepada Anda semua tentang pasal 251 KUHD yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Isi pasal 251 KUHD yang dimaksud adalah sebagai berikut. Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan, yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukan dengan itikat baik, yang sifatnya demikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal. Dari rangkaian kalimat tersebut, terdapat sejumlah kata kunci, di antaranya, semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, ini disebut misrepresentation. Kemudian ada kata penyembunyian keadaan. Ini disebut non-disclosure. Lalu dinyatakan bahwa penyembunyian keadaan itu bisa dilakukan dengan itikat baik. Berarti di sini dapat disimpulkan bahwa misrepresentation atau non-disclosure itu bisa saja dilakukan dengan itikat baik, artinya bukan sebuah kesengajaan untuk melakukan penipuan. Selanjutnya, jika penanggung mengetahuinya, maka membuat pertanggungan itu batal. Di ujung kalimat itu terdapat kata batal, namun belum jelas, apakah yang dimaksud itu batal demi hukum atau dapat dibatalkan, karena keduanya memiliki arti dan maksud yang berbeda. Hal ini pula yang sempat ditanyakan oleh salah satu hakim anggota MK yang menangani perkara permohonan uji material pasal 251 KUHD, yaitu Arsul Sani. Ia menanyakan kepada pihak terkait, yaitu OJK, apakah batal yang dimaksud itu null and void atau batal demi hukum, ataukah voidable atau dapat dibatalkan. Jika dimaknai voidable, maka pembatalan tersebut harus dimintakan ke pengadilan, sebagaimana diatur dalam pasal 1266 KUH Perdata. Tadi telah disebutkan bahwa pembatalan perjanjian asuransi itu bisa bersifat voidable, atau bisa juga bersifat null and void. Perbedaan di antara kedua hal tersebut antara lain merujuk pada syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1320 KUH Perdata, di mana terdapat 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 3. Suatu hal tertentu. Dan 4. Suatu sebab yang halal. 2 syarat pertama disebut sebagai syarat subjektif, sedangkan 2 syarat terakhir disebut sebagai syarat objektif. Jika tidak terpenuhi syarat subjektif, maka perjanjian dapat dibatalkan atau voidable oleh salah satu pihak, sedangkan jika tidak terpenuhi syarat objektif, perjanjian akan batal demi hukum atau null and void. Selanjutnya, apabila frase batal dalam pasal 251 KUHD merujuk pada batal demi hukum atau null and void, maka dalam konteks tertanggung menyembunyikan fakta, berarti terjadi pelanggaran atas syarat sahnya perjanjian di poin 3 yaitu suatu hal tertentu. Artinya, di sini terjadi wan prestasi yang seharusnya tertanggung memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1234 KUH Perdata. Inilah yang menjadi dasar penanggung atau perusahaan asuransi untuk menyatakan bahwa perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung batal demi hukum. Jika kita bandingkan dengan hukum Inggris, kewajiban untuk mengungkapkan keadaan atau fakta hanyalah berlaku untuk fakta-fakta yang termasuk atau dikategorikan sebagai fakta material. Apa itu fakta material? Yaitu setiap keadaan yang akan mempengaruhi keputusan penanggung yang berhati-hati dalam menentukan premi, atau menentukan apakah ia akan mengambil risiko itu atau tidak. Sementara, dalam pasal 251 KUHD tidak disebutkan secara gamblang atas status fakta seperti apa yang harus diungkapkan, apakah hanya fakta material saja, ataukah seluruh fakta yang ada. Selanjutnya, perlu digarisbawahi bahwa kewajiban untuk mengungkapkan fakta atau duty of disclosure tidak hanya ada di pihak tertanggung, namun juga penanggung. Hal ini mencerminkan prinsip reciprocal duty of disclosure. Apalagi polis asuransi merupakan sebuah perjanjian adhesi, yaitu perjanjian hukum yang disusun atau disediakan atau dibuat secara sepihak oleh penanggung, sehingga pihak lain yaitu tertanggung hanya diberikan kesempatan untuk menerima atau menolaknya. Perjanjian seperti ini juga disebut sebagai perjanjian baku. Termasuk di sini, terlihat bahwa dalam wording polis standar asuransi kebakaran Indonesia, penanggung telah mencantumkan secara sepihak pasal yang seolah-olah menekan tertanggung yaitu adanya kewajiban untuk mengungkapkan fakta, di mana jika tidak dilakukan, penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi, dan berhak menghentikan pertanggungan, serta tidak wajib mengembalikan premi. Aturan ini hanya memberikan penekanan kepada tertanggung, sementara pada pasal lain tidak ditemukan adanya kewajiban yang sama yang dibebankan kepada penanggung. Ini yang menimbulkan ketimpangan dan dirasa tidak fair bagi tertanggung. Hal yang sama disebutkan dalam wording polis standar asuransi kendaraan bermotor Indonesia, di mana pada pasal 6 dinyatakan bahwa tertanggung wajib mengungkapkan fakta material. Di sini tidak dijelaskan secara rinci,
Data-data apa saja yang dimaksud sebagai fakta material yang dibutuhkan penanggung, sehingga bisa jadi, tertanggung tidak sadar terhadap konsekuensi yang harus diterimanya apabila ia dituduh telah melakukan pelanggaran atas kewajiban mengungkapkan fakta material tersebut. Ancamannya juga serius, di mana jika tertanggung tidak melaksanakan kewajibannya, maka penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan, serta tidak wajib mengembalikan premi. Selanjutnya, terkait kondisi polis akan batal demi hukum, juga dinyatakan secara sepihak oleh penanggung. Seperti terlihat dalam wording Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia, Pasal 27 Ayat 4, pertanggungan batal demi hukum apabila diketahui tidak terdapat hubungan kepemilikan antara kendaraan bermotor dengan tertanggung. Dalam Pasal 27 Ayat 5 juga disebutkan, sehubungan ketentuan dalam pasal ini, penanggung dan tertanggung sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan penghentian pertanggungan dilakukan tanpa memerlukan persetujuan pengadilan negeri. Sementara itu, para ahli hukum memiliki pandangan yang berbeda terkait apakah Pasal 1266 KUH Perdata dapat dikesampingkan atau tidak. Ada yang berpandangan bahwa ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata merupakan ketentuan hukum yang sifatnya memaksa, sehingga tidak dapat disimpangi oleh setiap pihak yang membuat perjanjian. Namun ada pula yang menganggap Pasal 1266 KUH Perdata bukan ketentuan hukum yang bersifat memaksa, melainkan hanya merupakan pasal pelengkap, sehingga dapat disimpangi oleh para pihak yang membuat perjanjian. Guna mencegah ketimpangan kewajiban pemenuhan atmos good faith hanya pada tertanggung, maka di sisi penanggung pun tidak boleh ada penyembunyian fakta atas ketentuan-ketentuan khusus yang dapat merugikan pihak tertanggung. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya, 1. Flyer, penawaran atau quotation slip, SPPA atau SPAJ, dan reply, harus transparan, atau tidak ada unsur tertentu yang disembunyikan, yang dapat merugikan calon tertanggung. 2. Polis asuransi yang diterbitkan harus sama isinya dengan flyer atau penawaran atau reply yang telah dibaca dan dinyatakan disetujui oleh tertanggung, di mana unsur terpenuhinya kesepakatan perjanjian seharusnya ditunjukkan atas persetujuan tertanggung setelah ia menerima, membaca, dan menandatangani penawaran yang disediakan oleh penanggung. 3. Mengingat dalam penawaran mungkin tidak dapat didisclose seluruh isi wording dan klausul asuransi secara lengkap, maka harus disediakan hyperlink yang menuju file PDF atas wording dan klausul dimaksud, untuk dapat didownload dan dipelajari oleh calon tertanggung. Oke, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait Pasal 251 KUHD. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.